Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmianti dengan NIM G7012408 dari kelas A Praktikan Analisis Farmasi. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas pendahuluan percobaan kedua, yaitu gugus kromoform, ausokrom, dan penentuan panjang gelombang maksimum. Yang pertama itu, kriteria struktur kimia seperti apa yang harus dimiliki oleh suatu molekul seperti paracetamol agar dapat diidentifikasi oleh spektrofotometer UV vis. Jadi, kriteria atau syarat molekul yang bisa terdeteksi oleh spektrofotometer UV vis yaitu suatu molekul harus mempunyai ikatan rangkap atau sistem yang saling menyambung atau biasa disebut dengan konjugasi. Yang dimana jika suatu molekul mempunyai ikatan rangkap seperti paracetamol yang mempunyai cincin benzen, maka akan dapat menangkap sinyal cahaya UV. Dan jika suatu molekul tidak mempunyai ikatan rangkap atau hanya mempunyai satu ikatan tunggal saja, maka cahaya UV tidak akan diserap oleh molekul tersebut. Yang kedua, jelaskan perbedaan fungsi dan sebutkan ciri-ciri gugus kromoform dan ausokrom dalam proses identifikasi suatu sampel. Jadi perlu diketahui bahwa gugus kromoform itu merupakan bagian dari suatu molekul yang bertanggung jawab langsung terhadap penyerapan suatu cahaya karena memiliki ikatan tidak jenuh seperti gugus nitro, karbonil, ataupun sistem aromatik yang bertindak sebagai pusat absorpsi utama. Sedangkan ausokrom itu merupakan gugus fungsional jenuh yang mengandung pasangan elektron bebas atau PeB seperti OH maupun NH2 yang jika terikat langsung pada kromoform tidak akan menyerap cahaya secara tunggal tetapi dapat meningkatkan intensitas serapan atau efek hiperkromik dan menggeser panjang gelombang maksimum ke arah yang lebih besar atau efek batokromik. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana spektrofotometer UV vis dapat mengidentifikasi suatu perubahan struktur setelah penambahan NaOH pada suatu sampel atau melalui fenomena pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Jadi saat sampel dicampurkan dengan NaOH, maka struktur molekulnya akan sedikit berubah karena kehilangan satu atom hidrogen. Yang dimana perubahan ini dapat membuat elektron di dalam suatu molekul menjadi lebih bebas bergerak atau lebih mudah beresonansi. Karena elektronnya lebih mudah bergerak, maka energi yang dibutuhkan untuk menangkap suatu cahaya akan menjadi lebih kecil. Sehingga alat akan mendeteksi pergeseran ke arah angka panjang gelombang yang lebih besar. Yang keempat itu, mengapa setiap gugus fungsi atau molekul memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda max yang spesifik? Karena setiap senyawa akan memiliki konfigurasi elektronik dan perbedaan tingkat energi orbital yang berbeda. Besarnya energi yang diperlukan untuk menggerakkan elektron dari keadaan dasar atau ground state ke keadaan eksitasi, yang dimana keadaan ini sangat bergantung pada jenis atom, jenis ikatan, serta panjang sistem konjugasi dalam suatu molekul. Spektrofotometer bekerja pada prinsip yang menyatakan bahwa satu molekul hanya akan menyerap foton dengan energi yang tepat sesuai dengan selisih energi orbitalnya. Maka, setiap senyawa akan menunjukkan puncak serapan pada titik panjang gelombang tertentu, yang dimana berfungsi sebagai sidik jari kimiawi untuk tujuan analisis kuantitatif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu, berdasarkan prinsip hukum Lambert-Beer, jelaskan mengapa pengukuran kadar suatu sampel harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum. Jadi, pengukuran kadar suatu sampel itu dilakukan pada panjang gelombang maksimum itu untuk menjamin akurasi dan sensitivitas suatu analisis, yang dimana pada titik lambda max atau panjang gelombang maksimum, nilai absorbansi berada pada tingkat tertinggi, sehingga dapat memberikan sensitivitas maksimal di mana perubahan kecil dalam konsentrasi sampel akan menghasilkan perubahan absorbansi yang signifikan dan mudah terbaca. Selain itu, pada puncak panjang gelombang maksimum, terbentuklah kurva serapan yang cenderung mendatar, yang dimana sehingga dapat meminimalkan kesalahan fotometrik akibat ketidakstabilan suatu instrumen dalam menetapkan panjang gelombang dan menjaga agar hubungan antar konsentrasi dan absorbansi tetap berada pada rentang yang linear dan stabil. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.